Oke. Peran ayah di dalam keluarga menurut sudut pandang Alkitab. Ya, Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, dasar ayat kita hari ini adalah di dalam Kolose 3 ayat 21. Dikatakan seperti ini. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, di ayat ini dibilang, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Kalau kita membaca ayat ini pernah bertanya nggak, kenapa kok yang cuma yang disebut hanya bapak-bapak? Ya kan? Kenapa nggak bapak ibu atau ibu-ibu gitu kan? Kenapa harus, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu. Ternyata ada alasan di balik Kolose 3 ayat 21 ini. Bapak-bapak, saudara. Jadi ada alasan, ada satu landasan kenapa ayat ini ada gitu ya. Jadi kalau kita lihat di layar kita masing-masing, surat Kolose itu yang tulis adalah Rasul Paulus. Ya, sekali lagi, surat Kolose yang menulis adalah Rasul Paulus. Kita perlu tahu ya, Bapak-bapak, bahwa Paulus latar belakangnya adalah seorang ahli Taurat. Ya, wah, dia sangat mengerti jelas tentang perjanjian lama. Ya, dia mengerti jelas tentang hukum Taurat, sangat kuat. Karena ahli Taurat dalam bahasa Ibraninya adalah soferim. Apa itu soferim? Soferim itu gini, kalau kita ke Israel ya, nanti kalau Tuhan kasih kita berkat kepada kita masing-masing, nanti ke tembok ratapan, di tembok ratapan itu ada gulungan besar sekali. Nah, itu isinya adalah Torah atau Taurat. Nah, ahli Taurat adalah orang yang paling teliti di Israel. Karena dia menghitung jumlah kata-katanya. Satu persatu mereka hitung. Benar-benar mereka pahami. Benar-benar mereka mengerti apa itu satu kata itu. Tek, 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 tek. Kan seperti ini di layar kita. Ya kan? Kita ada melihat tulisan ini. Wah, tulisan ini mereka hitung. Nah, itulah ahli Taurat. Namanya soferim. Soferim itu orang-orang ahli Taurat. Jadi, setiap tulisan-tulisan Rasul Paulus yang kita baca di Alkitab kita, ya, seperti Korintus, Galatia, Kolose, Efesus dan sebagainya, itu ada dasarnya. Enggak secara kebetulan. Atau kalau misalnya kita baca satu ayat, itu kok kita ngerasanya asing atau aneh. Bapak-bapak, ketahuilah, itu enggak kebetulan. Ya, itu ada dasarnya. Apa landasannya? Paulus ketika menulis surat atau menulis kitab, dia itu menulis berdasarkan kitab perjanjian lama. Kita orang Kristen punya Alkitab. Alkitab kita terdiri dari 2 perjanjian. Perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Ibrani dan itu perjanjian lama. Halo. Perjanjian baru. Perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, dasarnya kita harus mengerti ya, Bapak-bapak ya. Harus mute. Di mute aja dulu, host. Saya mute dulu aja ya. Nanti kalau mau bertanya, kita buka ya, buka sesi pertanyaan. Oke, Bapak-bapak, mantap.
Oke, kita mulai lagi. Oke. Nah, jadi sekali lagi saya ulang bahwa kitab kita memiliki dua perjanjian, perjanjian lama dan perjanjian baru. Perjanjian lama itu ditulis dalam bahasa Ibrani dan bahasa Aram. Lalu yang kedua, kitab perjanjian baru ditulis dalam bahasa Yunani. Maka dari itu kita harus mengerti bahasa itu terdapat unsur sastra, gaya bahasanya, budayanya gitu loh. Jadi si Paulus ini nggak menulis secara sembarangan surat yang dia buat gitu. Jadi kita akan melihat ya, Bapak-bapak ya, kita akan melihat hubungan Kolose 3 dengan Kolose 3 ayat 21 dengan apa yang tertulis dalam kitab Taurat. Kitab Taurat ada 5, Pentateuk. Ya kan? Ada Kejadian, Keluaran, ya kan? Ada apa lagi? Ada banyak, ya kan? Sampai Ulangan. Nah, kitab Taurat ini ya, Bapak-bapak, dasarnya daripada Paulus. Dia pondasi pikirannya adalah hukum Taurat. Ya, perlu diingat bahwa hukum Taurat itu bukan hukum. Ya, Taurat itu bukan hukum. Taurat itu dalam bahasa Ibrani Torah. Torah itu berarti ajaran. Jadi ajaran-ajaran yang telah dibuat oleh Musa secara lisan, nih ngomong nih, si Musa ngomong, ada yang menulisnya, itu namanya Torah. Torah itu namanya ajaran, artinya ajaran. Nah, jadi kitab-kitab Rasul Paulus yang Rasul Paulus tulis merupakan midrash bagi orang Kristen. Midrash itu apa sih? Midrash itu adalah penafsiran, ya, penafsiran daripada kitab-kitab Taurat, karena perlu kita tahu bahwa sebenarnya Taurat itu hanya untuk orang Yahudi, ya. Tapi Rasul Paulus mengkontekstualkan, merelevansikan, atau bagaimana nih kitab Taurat juga bisa diterima oleh orang Kristen. Makanya landasan daripada Paulus ketika dia menulis ini adalah Taurat. Nah, setiap tulisan-tulisan yang dia buat itu pasti ada landasannya. Itulah namanya midrash. Jadi midrash itu istilahnya penafsirannya. Penafsirannya terhadap kitab-kitab Taurat, 5 kitab Taurat. Gitu ya. Jadi saya ulang, midrash itu adalah penafsiran daripada 5 kitab Taurat itu. Karena kita mengingat bahwa Rasul Paulus adalah soferim atau ahli Taurat, pasti dia jago banget. Jago banget tentang Taurat. Gitu ya. Sampai sini mengerti ya Bapak-bapak. Selanjutnya, kita juga nanti akan menemukan ya hubungan Kolose 3 ayat 21 dan kita akan menemukan jawaban dari pertanyaan yang mengganjal. Kenapa sih hanya disebutkan Bapak-bapak? Apakah penting? Apa sih alasannya? Nah, kita akan kupas satu persatu. Tapi sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, kita harus memaksa diri kita sekali. Untuk ini kita harus memaksa diri kita belajar lebih dalam lagi dan agak susah kita harus belajar bahasa Ibrani nih, Bapak-bapak ya, karena kita kan dasarnya dari Taurat, berarti ya harus bahasa Ibrani. Gak apa-apa, kita belajar step by step, langkah demi langkah supaya kita mengerti jelas apa yang dimaksud Paulus dalam Kolose 3 ayat 21. Yuk, selanjutnya di dalam Ulangan 4 ayat 9, 6 ayat 1 dan ayat 4 sampai 9 yang menuliskan wejangan-wejangan terakhir Musa kepada Israel yang digembalakannya. Bahwa memang kepada bapak kepala keluarga, bapak di dalam sebuah keluarga yang oleh hukum Taurat diberi tanggung jawab, mandat untuk memberikan pengajaran, yaitu pengajaran dalam artian umum, juga kepada keimaman kepada Allah yang esa. Jadi saat itu Musa, ya Bapak-bapak, Musa itu memberikan wejangan terakhir ya, memberikan tanggung jawab kepada bapak-bapak, kepada kepala keluarga. Untuk apa? Untuk memberikan pengajaran. Torah. Sekali lagi, Torah adalah artinya adalah pengajaran, ajaran.
Nah, Musa kasih mandat terakhir kepada laki-laki yang sudah berkeluarga saat itu untuk memberikan pengajaran. Pengajaran apa? Pengajaran dalam artian umum, juga pengajaran tentang keimaman mereka kepada Allah. Ya, pengajaran kepada keimanan mereka kepada Allah gitu. Jadi itu harus diajar. Tugasnya siapa? Tugasnya bapak. Bapak. Tugasnya kepala keluarga. Seperti itu. Jadi saya ulang, bahwa Musa di Ulangan 4 ayat 9, Ulangan 6 ayat 1, ayat 4 sampai 9, Musa memberi tanggung jawab atau mandat kepada bapak-bapak untuk memberikan pengajaran. Untuk pengajaran kepada anak-anaknya, mengajar tentang iman mereka kepada Allah. Nah, ini yang sangat esensi. Dasarnya dulu ya, bapak-bapak ya. Kita masuk dulu ke dasarnya, ini dasarnya. Jadi, apa alasannya? Atau apa sih pentingnya gitu loh, pengajaran ini dibagikan kepada generasi penerus atau anak keturunan. Jadi, bagaimana Musa memberikan tanggung jawab, mandat kepada bapak-bapak pada saat itu? Bagaimana? Jadi Musa menyuarakan Shema. Shema itu adalah kalimat syahadat gitu ya. Kalau Islam kan ada syahadatnya, untuk mau masuk agama Islam ada syahadatnya, ada ucapan iman mereka, pengakuan iman mereka. Di Yahudi pun ada pengucapan syahadat mereka, yaitu Shema. Nah, jadi mandat Shema yang disuarakan oleh Musa di Ulangan 6 ayat 4 itu adalah tanggung jawab. Jadi tanggung jawab daripada seorang bapak ya, dari Musa itu adalah Shema. Jadi sekali lagi Musa menyuarakan Shema. Bagaimana Musa memberi tanggung jawab, memberi mandat kepada siapa? Kepada bapak-bapak. Ya, 10 menit lagi. Oke. Ya, kepada bapak-bapak. Nah, jadi itu Shema. Ya, Shema, penting sekali Shema. Itu sangat krusial dalam keimaman mereka. Jadi jika hanya kita kalau lihat Alkitab hanya terjemahan ya, Alkitab terjemahan seperti kita punya, itu mungkin akan susah untuk menarik benang merahnya, bapak-bapak. Jadi memang kita harus belajar. Sebenarnya memang kita semua orang Kristen harus belajar. Nggak hanya saya sebagai orang teologi atau pendeta atau gembala sidang, enggak. Tapi kita semua orang Kristen memang harus belajar seperti ini, belajar bahasa aslinya. Karena melalui naskah asli dari bahasa Ibrani bakalan terlihat jelas hubungannya apa, gitu. Jadi nggak asal main nyomot ayat lalu mengcopy, nggak akan bisa. Karena harus tahu dasarnya. Jadi sebab setiap kata dalam naskah asli itu tertulis dengan sangat spesifik. Orang Yahudi itu spesifik sekali. Jadi bahasa Ibrani itu spesifik, detail. Detailnya itu seperti apa sih? Gender, ada gendernya, ada jenis kelaminnya. Lalu ada orang, berapa orang nih? Gitu loh. Apakah satu orang atau kita bertemu nih, misalnya kamu, saya dan kamu. Berarti saya satu sama dia doang, satu doang. Face to face gitu. Kalau misalnya ada banyak orang, itu kan udah number orang, apa angka gitu ya. Lalu juga ada tensisnya seperti bahasa Inggris gitu ya. Kita nggak bisa sembarangan pakai tensisnya, harus ada aturan-aturannya. Jadi bahasa Ibrani itu sangat indah karena dia kompleks dan dia detail sekali. Nah, maka itu kita belajar. Sekali lagi ya, melalui Kolose 3 ayat 21, Paulus mengajak kita untuk kembali mengingat kepada para bapak agar mereka menjadi teladan. Sekali lagi, Paulus mengajak setiap bapak ya untuk menjadi teladan bagi anak-anaknya. Sebab apabila seseorang bapak kehilangan respek dari anak-anaknya,
Susah untuk menjalankan mandat Shema. Ya dong. Bagaimana kita caranya membagikan Shema, ya, bagaimana kita memberikan satu pengajaran dari kehidupan kita, sedangkan kita tidak direspek di dalam keluarga, bahkan ke anak-anak kita. Susah, akan susah, ya. Jadi mandat Shema itu adalah sebuah mandat yang ditujukan kepada Bapak, bukan kepada Ibu. Ingat ya Bapak-bapak bahwa mandat Shema, ya, Shema itu yang Ulangan 6 ayat 4 seperti, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya kan? Itu namanya Shema. Dengarlah. Ya kan? Itu ditujukan bukan kepada ibu-ibu. Sekali lagi, mandat Shema, ya, yang dengarlah hai umat Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu bukan kepada ibu-ibu, tapi kepada siapa? Itu kepada bapak-bapak yang sudah berkeluarga, yang sudah memimpin keluarga. Sekali lagi jadinya bapak-bapak, saudara-saudara, kalau hanya melihat dari terjemahan, Alkitab terjemahan, susah. Beneran, akan susah. Ya. Nah, hari ini kita belajar step by step. Nah, ini ya, kita lihat, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Ini dasarnya Paulus dalam Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan 7. Ini. Jadi kita sediain Alkitab sendiri ya supaya bisa mengerti. Lalu nah ini yang terpenting Bapak-bapak, di Ulangan 6 ayat 14 aslinya seperti ini. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah, Shema, nah ini artinya. Shema itu berarti dengarlah, ingatlah, taatilah, patuhilah, tunduklah, pahamilah, perhatikanlah, responilah. Shema, ya. Nah, kita lihat itu di bawah arti dari Shema ada verb called imperatif. Imperatif itu berarti perintah, kalimat perintah. Seperti kalau misalnya saya menyuruh siapa, misalnya si Budi, kamu tolong ambilin barang saya. Itu imperatif, menyuruh kepada. Nah, itu kan ada lambang laki-laki, ya kan? Ada lambang jantan. Itu artinya maskulin. Maskulin berarti laki. Nah, Shema, ya, kalau kita pahami itu sebenarnya kalimat perintah untuk laki-laki. Imperatif kepada maskulin. Maskulin itu siapa? Laki-laki. Singular itu berarti tunggal, satu. Itu seperti ini. Istilahnya seperti saya ketika berbicara kepada jiker atau kepada adik saya laki-laki misalnya, ya kan? Saya menyuruh dia, kamu nanti kasih dogi makan ya. Itu seperti perintah saya kepada jiker. Seperti itulah Shema ini maksudnya. Jadi Shema Israel, dengar. Kamu harus dengar. Ingat, taati. Jadi Shema ini gak hanya pasif, gak cuma dengar, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. No. Tapi Shema itu bagaimana kita meresponi. Harus diingat. Aktif. Ada gerakannya. Jadi gak pasif. Atensi, penuh dengan atensi. Shema, dengerin gitu. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Nah inilah syahadat daripada orang Ibrani. Oke. Nah ini adalah perintah Musa yang merupakan penyerahan mandat atau wewenang kepada para bapak atau ayah pada generasi mendatang setelahnya.
Nah, di Ulangan 4 ayat 9, ya, Musa jelasin gini. Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan. Jangan engkau melupakan, dalam bahasa Ibrani adalah pen tishkach. Ya, pen tishkach. Nah, lihat di bawahnya, Bapak-bapak lihat di bawahnya itu ada keterangan bahwa pen tishkach itu adalah imperfect. Ya, dia mengandung tenses imperfect. Imperfect itu berarti belum selesai. Ya, imperfect berarti perintah atau perkataan, pernyataan yang belum selesai. Itu imperfect. Lihat lagi di sesudah imperfect itu di paling bawah, di paling kanan ya, ada maskulin. Orang kedua maskulin. Maskulin. Dan itu memang benar. Ya kan? Nah, itu berarti ditujukan kepada siapa? Laki-laki. Kepada laki-laki. Jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri itu. Dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu. So, umur hidupmu, beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Itu perintahnya Musa. Ulangan 4 ayat 9. Jangan engkau melupakan. Itu kalimat pentingnya. Pentishkach. Ya. Jadi, ini sudah mendukung banget bahwa, oh, ternyata di kitab Taurat pun ada tanggung jawab yang diberikan oleh Musa kepada laki-laki atau bapak-bapak yang sedang memimpin keluarga atau soon to be atau yang akan datang menjadi ayah. Gitu. Semoga sampai sini bapak-bapak, saudara-saudara mengerti karena memang agak berat pembahasannya, tapi kita tetap belajar pelan-pelan, dan kita baca ulang-ulang. Mengerti ya. Selanjutnya, dalam satu keluarga, seorang ayah adalah kepala di dalam suatu lembaga pernikahan. Ya, jadi sekali lagi bahwa ayah atau bapak adalah kepala di dalam atau pemimpin di dalam satu lembaga pernikahan. Setuju ya sama saya ya, bapak-bapak? Jadi bapaklah yang diberikan tanggung jawab untuk apa? Untuk memberikan pengajaran. Jadi pengajaran ya kepada anak tentang iman mereka kepada Allah itu adalah tanggung jawab dari bapak, kepala keluarga, ya, pemimpin keluarga. Nah, seorang bapak di dalam keluarga dialah yang menerima mandat Shema. Ya, bapak-bapak ingat, kita semua, saya juga termasuk, adalah orang yang mempunyai mandat untuk mengajarkan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, cucu kita, ya, bahwa Allah itu Esa. Tentang keimanan mereka kepada Allah, kepada Tuhan. Nah, ini harus dilakukan. Ini harus dilakukan. Dan kita nggak boleh melupakannya. Ya, bapak-bapak, pengajaran ini tidak boleh dilupakan dan kita harus melakukannya. Shema. Jadi sangat penting sekali kita mengadopsi budaya orang Yahudi supaya apa? Ternyata mereka sangat disiplin sekali tentang iman mereka kepada Allah. Ya, kita belajar karena dari Musa memberikan perintah ini. Jadi nggak heran mereka tuh sangat kental banget. Orang Yahudi itu nggak heran kental iman mereka. Nah, ini yang kita harus lakukan kepada keturunan kita, kepada anak-anak kita, kepada cucu kita. Bahwa ini loh pengajaran tentang Allah. Ini loh tentang iman yang sesungguhnya. Melalui kehidupan kita. Dan melalui pengajaran-pengajaran. Baik lisan maupun tindakan-tindakan yang kita lakukan kepada mereka. Oke. Tadi di mana ya? Oke, selanjutnya kita masuk kelas selanjutnya ya. Di Ulangan 6 ayat 7, saya nggak perlu membacakannya. Bapak hanya lihat saja, baca baik-baik bahwa di setiap kalimat, di setiap kata-kata, ya ini bahasa Ibraninya ya, bahasa Ibraninya saya ambil bahasa aslinya. Ini lihat maskulin semua, maskulin semua. Setiap kata-katanya
maskulin. Ya, maskulin, maskulin, maskulin. Semua maskulin. Maskulin itu maksudnya untuk siapa? Laki-laki. Untuk siapa? Laki-laki. Maskulin, laki-laki. Nah, di situ dibilang kamu harus mengajarkan, mengasah kepada mereka berulang-ulang. Itu perintah kepada laki-laki. Nah, itu lihat. Lihat di situ bahwa setiap perkataan Musa itu kepada maskulin, laki-laki, bapak-bapak. Gitu. Ya. Nah, di Ulangan 6 ayat 8, tuh lihat, maskulin semua. Ya kan? Nah, lihat ada logo laki-laki, lambang laki-laki gitu ya. Itu ada lambangnya. Itu berarti tandanya apa? Tandanya maskulin. Lihat di Ulangan 6 ayat 8. Bapak-bapak, dan kamu harus mengingatkan mereka untuk menjadi tanda pada atas tanganmu, dan itu menjadi tefilin, tali di antara kedua matamu, di dahi. Ada secara sederhananya, pengajaran itu harus diperbuat di tangan dan di dahi. Dahi itu berarti di dalam pikiran, di dalam tindakan, dan di dalam pikiran. Pengajaran itu harus menjadi tanda di dalam pikiran dan di dalam perbuatan. Nah, perhatikan baik-baik bahwa perintah dalam Ulangan 6 ayat 8 ya ditujukan kepada laki-laki. Maka kalau kita lihat ya Bapak-bapak, kalau kita lihat di dalam, kalau kita Israel nih ya, atau kita nonton di YouTube gitu ya, kita nonton di YouTube ada orang-orang Yahudi ya, mereka pakai tali di sini. Ada tali ya, kalau Bapak-bapak pernah lihat mereka ada tali di tangan dan mereka ada tali di sini. Nah, itulah tandanya mereka. Mereka mengikuti apa yang diperintahkan Musa. Seperti ini. Ya, kita lihat di layar di handphone kita. Lihat di kepalanya. Lihat baik-baik, perhatikan baik-baik di kepalanya. Ya, lihat di tangannya. Nah, pernah lihat seperti ini? Pernah lihat? Inilah disebut namanya tefilin. Tali tefilin. Makanya perempuan nggak ada yang pakai tefilin sebenarnya. Yang pakai siapa? Laki-laki. Lihat. Ini sebagai tanda bahwa memang ini ditujukan kepada laki-laki, kepada bapak. Perintah itu, Shema, dengarlah hai Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Ini, tefilin sebagai tanda di dahi dan di tangan kiri. Lihat itu. Mereka bikin tali, ya tefilin namanya. Tefilin, itu di tangan, itu namanya Taurat. Yang mereka kepal, itu di tangan gede mereka itu namanya Taurat. Di dalamnya ada Taurat, di kepalanya ada Taurat kecil. Jadi diikat di kepala, ya kan? Nah, itu isinya Taurat. Tali. Ya, jadi tadi seperti Musa udah bilang bahwa kamu harus mengingatkan mereka gitu loh, sebagai tanda di tangan dan sebagai tanda di kepala. Harus diikatkan supaya ingat. Tuh, ya kan? Nah, jadi kalau misalnya kita ke Israel, kita jangan heran kalau mereka pakai itu untuk berdoa. Kenapa? Itu sebagai tandanya mereka bahwa mereka mau melakukan keimanan mereka kepada Allah. Nah, itulah hebatnya Yahudi, mereka bisa meneruskan dari keturunan kepada keturunan yang lain. Itu hebatnya mereka. Nah, ini bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita, Bapak-bapak. Ya. Seperti Ulangan di 6 ayat 9, ya, lihat. Ini tuh maskulin lagi. Ya kan? Dan kamu menuliskan hal-hal itu pada tiang-tiang pintu. Jadi kalau misalnya kita ada adat orang Yahudi, itu mereka di setiap sebelum masuk pintu rumah, sebelum pintu rumah, itu ada Taurat kecil. Di pintu mereka tuh ada Taurat kecil, jadi sebelum masuk mereka harus tempelin ini dulu, cium. Gitu. Kalau orang Katolik kan begini kan, kalau sebelum masuk
gereja mungkin ya, gereja mereka kan ada tanda salib. Kalau orang Yahudi, untuk sebelum masuk rumah, keluar rumah, atau kemana lagi, itu mereka harus cium, dan mereka tempelkan ke Taurat itu. Seperti lihat deh. Itu karena perintahnya Musa. Kamu menuliskan hal-hal itu, kamu taruh itu di tiang-tiang pintu, di rumah, sama pintu gerbang. Jadi mereka tuh benar-benar menghormati, sangat menghormati tanggung jawab yang diberikan Musa kepada keturunan, kepada laki-laki. Sehingga laki-laki yang memimpin memimpin keluarga itu, mereka harus menurunkan ini kepada generasi selanjutnya, kepada anak-anak mereka. Ini yang sangat menarik, cukup menarik ya Bapak-bapak. Semoga sampai sini kita bisa mengerti bahwa sekali lagi kita tadi bahkan sudah dijelaskan oleh Musa bahwa engkau harus mengulang-ulangkan pengajaran itu. Kamu harus memberikan contoh teladan. Kamu harus memberikan atau membicarakan, ngobrol atau berdiskusi dengan anak-anak kamu, khususnya yang laki-laki, supaya mereka bisa menghormati Tuhan dan menghormati sesama. Lalu juga kamu harus ikatkan hukum Taurat itu di kepala dan di tangan, supaya itu menjadi bagian kehidupan. Bukan hanya menjadi lambang saja, tapi itu sebagai kehidupan kita ya harus menghormati Tuhan dan sesama kita. Nah, itu yang harus kita turunkan kepada anak-anak kita sebagai ayah, sebagai laki-laki. Dan seperti contohnya yang tadi kita sudah jelaskan bahwa kalau kita melihat mereka itu benar-benaran sampai sekarang mereka pakai. Sampai sekarang mereka pakai dan mereka tetap taat. Ketika mereka berdoa, mereka memakai tefilin, tali tefilin di kepala dan di tangan kiri, ya. Dan mereka juga menempelkan Taurat di pintu. Jadi setiap masuk pintu mereka harus mencium itu sebagai penghormatan mereka kepada pengajaran itu, kepada adat istiadat itu, gitu. Jadi yang ditekankan di sini adalah bagaimana adat itu pengajaran Torah, ajaran ya, pengajaran terhadap iman mereka kepada Allah dan bagaimana juga mereka kasih kepada sesama. Itu mereka turun-temurunkan. Hebat, ya kan? Kalau yang saya tahu kan di Indonesia seperti Batak ya contohnya ya. Kalau sekolah lain saya tidak tahu, tapi Batak itu juga sering diajarkan bahwa kita harus menghormati Tuhan dan menghormati atau mengasihi sesama. Ada. Saya pernah diajarin opung saya dulu bahwa kita nggak boleh main-main kalau lagi doa. Gitu. Kalau dimain-main, kita dimarahin. Saya dimarahin. Atau saya ketawa-ketawa, cekikan, saya akan dimarahin opung saya. Sama gitu loh. Itu yang harus kita turunkan kepada anak-anak kita, pengajaran. Gitu ya. Pengajaran. Teladan kepada anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Gitu. Nah, perhatikan bahwa dalam Ulangan 4 ayat 9, ya Musa menuliskan sebuah mandat yang secara khusus kepada orang kedua maskulin, singular. Singular itu berarti tunggal, misalnya satu orang. Singular itu artinya satu orang. Maskulin itu artinya laki-laki. Orang kedua maksudnya apa? Ketika saya ngomong sama orang itu, itulah namanya orang kedua. Jadi saya ngomong ke dia secara khusus gitu loh. Nih, saya ngomong ke kamu maskulin dan singular. Laki-laki dan satu orang. Janganlah engkau melupakan. Lihat, janganlah engkau melupakan. Itu imperfect. Wah, imperfect berarti belum selesai. Pernyataan itu harus diselesaikan. Kecuali kalau dia perfect. Ini imperfect. Kalau perfect berarti, oh sudah selesai. Kelar. Done. Selesai. Finish. Tapi ini adalah imperfect. Kalau imperfect berarti sampai seterusnya. Sampai seterusnya. Itu imperfect. Jadi demikian juga perintah dalam Ulangan 6 ayat 7 yang ditulis begitu kompleks secara gramatikanya. Jadi sebenarnya saya menyajikan transliterasi bahasa Ibrani ini untuk menerangkan, untuk memberikan satu penggambaran, satu contoh bagaimana
perintah ini diperintahkan kepada setiap laki-laki khususnya. Jadi sehingga secara khusus terlihat bahwa setiap verba itu kata kerja ya, Bapak-bapak ya. Setiap kata kerja yang merupakan rentetan perintah-perintah Musa adalah khusus ditujukan kepada orang kedua, laki-laki, yang merujuk kepada sang Bapa. Jadi kalau kita lihat dari tadi ya, kalau kita lihat dari tadi bahwa di setiap teks-teks Alkitab yang kita baca nih, ini ya seperti ini. Nah, ini seperti ini, seperti ini, dan ya, yang tadi, ayat-ayat tadi, itu ditujukan untuk kepada laki-laki. Jelas, kenapa jelas? Karena sudah ada keterangannya bahwa ini khusus untuk call perfect maskulin. Maskulin. Selalu maskulin. Maskulin. Perhatikan baik-baik Bapak-bapak. Di sini maskulin lagi. Mana lagi? Nah, maskulin. Maskulin. Ya, kita lihat lagi. Maskulin. Maskulin. Tuh, semua maskulin. Nggak bisa dibantah. Inilah namanya sastra. Bahasa. Kan bahasa Indonesia nggak ada sastra ininya. Grammarnya. Grammar apa ya? Tata aturannya ya. Nggak ada. Gitu. Jadi kita belajar. Oh, ternyata ini ditujukan khusus untuk laki-laki. Gitu. Kalau kita baca bahasa Indonesia biasa, kita ngerti nggak kira-kira itu untuk siapa? Belum tentu. Karena nggak ngerti siapa. Apa intinya, apa artinya. Siapa penulisnya, siapa yang ditujukan. Nah, kalau kita mengerti atau kita tahu, minimal tahu bahwa ini ditujukan untuk kepada laki-laki, kita jadi mengerti. Oh, ternyata memang ada dasarnya. Paulus mengatakan Kolose 3 ayat 21 itu. Ya. Jadi kitab kita itu menakjubkan ya. Kitab kita menakjubkan sekali ya. Betapa kita dapat merasakan bahwa naskah bahasa Ibrani atau naskah kitab suci kita itu yang ditulis sejak 3.500 tahun yang lalu. Ditulis dengan nilai sastra yang sangat tinggi. Artinya perintah tersebut diberikan kepada setiap pembacanya secara individu pada seorang ayah bahwa ia tidak boleh lupa, dia harus ingat untuk memperkatakan firman dan kebaikan-kebaikan yang Allah sudah lakukan kepada umatnya. Jadi kita sebagai Allah, kita sebagai ayah harus menceritakan. Dari mulut kita ini harus menceritakan bagaimana perbuatan Allah dalam kehidupan umatnya. Mereka harus membicarakan firman, perkatakan firman. Gak boleh lupa itu. Itu udah sakral. Gak boleh lupa. Kita sebagai ayah, sebagai bapak, tidak boleh lupa. Kita harus mengingat. Kita harus memperkatakan firman. Kita harus membicarakan kebaikan-kebaikan Allah dalam kehidupan orang umat percaya. Itu kita nggak boleh lupa. Itu esensi yang paling sangat jelas. Alkitab menulis perintah ini kepada orang kedua maskulin, tunggal, satu orang. Jika diterapkan kepada sebuah keluarga. Artinya secara tradisional Alkitabiah, Bapak-bapak, bahwa tugas, wewenang, mandat pengajaran ini dikasih kepada siapa? Kepada seorang ayah, seorang bapak di dalam satu keluarga. Maka figur bapak atau ayah ini harus menjadi figur teladan bagi anak-anaknya. Itu yang penting. Itu yang penting. Seperti tadi sudah dijelaskan oleh sudah di kita baca tadi di ayat di Ulangan 6 ayat 4 sampai dengan ayat 7. Iya kan? Nggak boleh lupa, kamu harus ulang-ulangin terus tentang iman. Iman kepada anak. Ngomongin iman kepada Allah ke anak. Itu harus diomongin dan nggak boleh lupa. Jadi sebetulnya mungkin dari pembacaan kita hari ini di Ulangan 6 ini dijelaskan bahwa dimaksudkan adalah bahwa setiap kita melakukan aktivitas, setiap kita melakukan pekerjaan kita, itu harus menggambarkan keimanan kita kepada Allah. Kita harus menjelaskan kepada anak kita melalui perbuatan dan tindakan kita dan ucapan kita.
kepada anak kita sebagai contoh kepada mereka. Itu figur yang terpenting, Bapak-bapak. Berkenaan dengan mandat atau wewenang yang di dalam naskah bahasa asli Ibrani ditulis secara spesifik kepada orang kedua singular, maskulin, ya, kepada seorang ayah. Kemudian Rasul Paulus menuliskan nasihat yang ditujukan kepada bapak atau ayah. Jadi nggak heran kenapa Paulus menulis, hai bapak-bapak, janganlah engkau sakiti hati anakmu. Ya kan? Supaya jangan tawar hatinya. Nah, kita kembali ke Kolose 3 itu 1. Tadi kita sudah ada dasarnya. Dasar Paulus menulis itu tadi sudah ada. Bahwa dari mandat Shema, laki-laki atau kepala keluarga harus membicarakan pengajaran, Torah, firman Tuhan kepada anak-anaknya. Nggak boleh lupa, harus diingat terus. Nah, ini alasannya Paulus menulis tentang nasihat kepada bapak-bapak. Ya, kalau kita lihat tadi ya di Kolose 3 ayat 21 dikatakan, hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Nah, supaya jangan tawar hatinya, itu bahasa Yunaninya adalah atumosin. Atumosin itu berarti be disheartened, dispirited, broken in spirit. Artinya apa? Berkecil hati, putus asa, patah semangat. Nah, Paulus mau ngingatin setiap bapak-bapak, laki-laki, kalau kamu punya anak, ya, kamu jangan sakiti hatinya. Kenapa? Karena dia bisa berkecil hati. Dia bisa putus asa. Dia bisa patah semangat. Tetapi sebaliknya, sebagai ayah, sebagai bapak, kamu harus membicarakan firman, membicarakan pengajaran, membicarakan keimanan mereka kepada Allah. Itu yang harus dibicarakan. Jadi jangan disakiti hati anak-anaknya. Karena kenapa? Mereka bisa berkecil hati. Mereka bisa putus asa. Bahkan mereka bisa patah semangat. Hati-hati bapak-bapak. Apa yang kita tanamkan kepada anak-anak kita? Apa yang mau kita wariskan kepada anak-anak kita? Kalau tadi kita lihat dari bahasa Yunani, sekarang kita lihat di bahasa Ibraninya. Ya kan? Kata mengecewakan hatinya itu dari yit ya ashu. Dalam Kolose 3 ayat 21 ya. Yit ya ashu. Yit ya ashu itu artinya seperti timbal balik. Sebab akibat. Seperti ini contohnya. Misalnya, kita pernah mendengar kasus bahwa terjadinya pembunuhan atau terjadinya orang tua berantem dengan anak. Ada banyak kasus itu. Nggak heran kenapa mereka melakukan itu. Kenapa? Ini sudah menjelaskan dengan sangat baik. Kolose 3 itu 1. Kolose 3 itu 1 itu. Karena mungkin dari dasar ayat Paulus bilang gitu, kan mungkin kita seseorang ayah itu pernah menyakiti hati anaknya, atau orang tua itu menyakiti hati anaknya sehingga anaknya itu menjadi tidak respect terhadap orang tuanya atau terhadap ayahnya. Git ya ashu, jenis binyan hitpael yang sifatnya adalah timbal balik. Sebab akibat. Itu pada keadaan dari satu keluarga yang anak-anaknya tidak lagi menaruh respect, tidak lagi menaruh harapan kepada ayahnya karena teladan yang buruk. Kehidupan mereka tuh seperti dalam kemarahan atau luka batin, seperti api. Jadi Paulus ini menggambarkan kalau anak laki-laki atau anak perempuan atau siapapun anak-anak yang disakiti hatinya akan terbakar seperti dibakar api. Luka batinnya itu seperti dibakar api, ash. Ash itu api, ya, yang membakar pelan-pelan pada semangat mereka, ya, dan menjadikan mereka patah arang, tidak bersemangat. Jadi hati-hati, kesakitan hati itu akan merenggut pelan-pelan, makan semangat mereka, memakan terus. Seperti tadi di arti bahasa Yunani, mereka akan berkecil hati, mereka akan putus asa, mereka akan patah semangat karena
kita menyakiti hati anak kita, ya, karena ada yitya asyu, ada sebab akibat, hati-hati, dan hati mereka akan terbakar seperti terbakar api, luka mereka akan seperti terbakar api, pernah terbakar api. Nah, itu sakit. Nah, jadi Paulus mengingatkan kepada setiap bapak-bapak bahwa kamu harus kasih teladan ke bapak-bapak, kamu harus kasih teladan ke anak-anak kamu. Bicarakan firman, bicarakan Torah, ajaran kepada anak-anak, mau kasih teladan. Supaya apa? Supaya mereka nggak tawar-tawar. Supaya hati mereka tidak sakit. Supaya mereka tidak kehilangan asa. Ya, gitu. Jadi kalau misalnya kita bertanya-tanya, kenapa sih Paulus secara khusus menulis hai bapak-bapak, tapi bukan hai ibu-ibu atau bahkan hai bapak dan ibu? Ternyata dasarnya itu memang dari Taurat, ya bapak-bapak ya. Jadi ini enggak apa ya? Firman menegur. Iya, firman ini menegur kepada kita laki-laki khususnya bahwa kita sebagai laki-laki dikasih tanggung jawab oleh Tuhan untuk membicarakan Taurat atau membicarakan iman kepada mereka, mengajarkan hal-hal yang baik kepada anak-anak kita, supaya hati anak-anak tidak sakit, supaya mereka tidak punya api yang membara dalam hati mereka, ya, yang menyakiti hati mereka. Nah, itu yang harus kita atensikan, yang harus kita perhatikan jelas. Jadi pengajaran dan turun-turun seperti mandat Shema dari seorang ayah tidak akan mengena pada pribadi anak-anaknya ketika mereka tersakiti oleh perilaku ayahnya atau tidak melihat teladan yang baik dari ayah. Nah, jadi kalau pengajaran kan kita udah dikasih mandat Shema, kita sudah dikasih tanggung jawab Shema oleh Tuhan, ya, untuk memberikan pengajaran kepada anak kita. Tapi kalau misalnya kita menyakiti hati anak kita, itu akan susah masuk. Pengajaran yang kita berikan kepada mereka tentang firman Tuhan, itu susah masuk. Karena mereka melihat tidak ada teladan di dalam ayahnya. Seperti itu. Jadi sebenarnya kita sebagai laki-laki atau sebagai ayah, sebagai bapak, harus hati-hati. Hati-hati kepada anak kita. Apa yang kita tanamkan kepada mereka? Apa yang kita wariskan kepada mereka? Apa yang kita bicarakan kepada mereka? Apakah kita berbicarakan firman Tuhan? Berbicarakan hidup? Atau kita membicarakan kematian atau membuang api kepada hati mereka sehingga mereka menjadi sakit hati dan mereka tidak menghormati orang tua mereka? Nah, itu harus kita renungkan. Namun demikian, ya, bapak-bapak, ini ibu juga nggak lepas tanggung jawabnya. Gitu ya, dalam mendidik anak ya. Perhatikan ayat ini. Amsal 1 ayat 7 sampai 8, kita lihat di ayat 1 di pasal 1 ayat 7-nya. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Tetapi orang bodoh menghina hikmat dan didikan. Yir'at Adonai, Reshit, Da'at, Chachma, Umusar, Evilim, Bazu. Nah, itu hati-hati ya. Kalau takut akan Tuhan, itu ada permulaan pengetahuan. Kalau orang bodoh dia menghina di hikmat dan didikan. Di ayat 8 dibilang, hai anak-anakku, dengarkanlah didikan itu. Didikan itu bahasa Ibrani-nya adalah musar. Jangan menyanyiakan ajaran ibumu. Saya bilang di awal bahwa Torah itu berarti ajaran, bukan hukum, tapi ajaran. Ternyata Amsal membahas di ayat 8 atau ayat 8. Dengarkan didikan ayah, musar ayah, musar itu artinya diri. Dan kamu nggak boleh nyanyiin ajaran atau Torah ibu kamu. Ya, jadi jelas sebenarnya Alkitab sangat jelas, nggak hanya untuk ayah tapi untuk ibu juga. Ya, mereka harus memberikan Torah ajaran, didikan untuk ayah musar dan Torah ibu. Gitu ya. Jadi kesimpulannya apa sih? Apa yang kita bicarakan selama dari tadi? Ternyata sebuah peradaban adalah bergantung kepada didikan yang dimulai dari rumah, dari generasi ke generasi, dari inspirasi memori yang menggairahkan, yang disuarakan oleh para
orang tua kepada anak-anaknya, itu akan menimbulkan optimisme di masa depan mereka dan masa depan kita. Jika persekutuan ibu dan ayah itu gagal menyampaikan didikan kepada anak-anaknya, dan ada kelalaian perhatian dari orang tua dalam satu keluarga, maka rantai besar belajar dan hikmat akan terkunci. Tidak akan mereka bisa dapatkan. Jadi, hasil daripada kelalaian orang tua, perhatian orang tua, maka generasi baru dalam keluarga akan hilang. Generasi yang baik akan hilang. Maka bagi para bapak, ayolah kita berpegang mandat Syama iman ini, yaitu keimanan kepada Tuhan kita, Adonai Echad, wariskanlah iman yang teguh kepada segenap keturunan kita, ya, anak-anak kita, cucu kita, cicit kita, dan orang-orang di sekitar kita senantiasa. Maka kalimat penutup, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Jadi, bapak-bapak, garis besarnya adalah kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita tentang Syema, iman kita kepada Allah, iman kepada Allah, bagaimana Allah memelihara umatnya, bagaimana Allah menjaga umatnya dengan sangat luar biasa, bagaimana kesetiaan Allah ada, bagaimana kita membicarakan firman, bagaimana kita membicarakan optimisme, hikmat kepada anak-anak kita. Kita jangan sakiti hati anak-anak kita, karena hati mereka nanti akan seperti, mereka akan terluka, dan luka itu seperti api yang memakan pelan-pelan. Ya, pelan-pelan semangat mereka. Itu yang akan menghancurkan masa depan mereka. Mereka nanti nggak jadi optimis, makanya nggak heran banyak anak-anak minder. Karena kenapa? Orang tuanya tidak mendukung. Orang tuanya tidak membicarakan kehidupan, tidak membicarakan firman, tidak memberikan teladan kepada anak-anaknya. Jadi nggak heran kalau anak-anak kita banyak anak-anak lain bisa memberontak kepada orang tuanya. Karena kenapa? Kehilangan respek, kehilangan harapan. Ini sangat penting. Ternyata Allah itu sangat hebat. Allah itu sudah melihat ke depan bagaimana anak-anak ini akan dididik. Makanya Allah lewat umatnya atau hambanya Musa memberikan perintah mandat Syema, hukum Torah, pengajaran, supaya ini loh bagaimana kita menjadi orang-orang yang beriman. Makanya Paulus ingatin lagi, bapak-bapak jangan sakiti hati anakmu supaya dia tidak tawar hatinya, supaya hatinya tidak terluka, karena luka itu seperti api yang memakan pelan-pelan. Jadi hati-hati kita sebagai ayah, karena kita harus memberikan mandat Syema itu melalui tindakan pembicaraan kita, itu diperhatikan sangat dalam sekali oleh anak-anak kita. Makanya kita harus terus-menerus punya hubungan yang sangat baik kepada Tuhan dan kepada anak-anak dan kepada keluarga kita masing-masing. Jadi itu yang bisa saya sampaikan supaya kita bisa mengerti apa nih maksudnya Kolose 3 ayat 21. Apa peran Bapak dalam keluarga? Ternyata peran Bapak itu memberikan kehidupan kepada anaknya. Itu lebih penting. Memberikan kehidupan. Kehidupan yang saya maksud adalah firman. Jadi kalau firman dibicarakan, ada kehidupan. Ketika firman diajarkan kepada mereka, mereka punya masa depan. Belajar sesuatu, Bapak-Bapak? Amin.